Tiga. Halo semuanya, kami tim 1 dari SMA Santo Paulus Pontianak. Jadi di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Claudio Riningbara. Nama saya Risa Francisca. Nama saya Valeria Feni. Dan nama saya Chelsea Mahalim. Sekian perkenalan dari kami. Jangan lupa ikuti sampai akhir ya guys. Bye bye. Halo Chelsea, apa kabar? Indah kan pemandangannya? Hai Feni, iya nih pemandangannya indah banget. Kamu tahu gak, ini tuh termasuk ke dalam sebuah ekosistem loh. Ekosistem? Apa itu ekosistem? Jadi ekosistem tuh di mana terjadi interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen yang ada di dalamnya. Komponen? Komponen apa saja yang termasuk dalam ekosistem? Lalu apa yang dimaksud dengan interaksi antar komponen? Jadi komponen yang terdapat dalam ekosistem itu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Contohnya, jika tidak ada tanah, maka pohon ini tidak akan dapat tumbuh. Jika tidak ada air, maka ikan dan makhluk lainnya tidak dapat hidup. Jika tidak ada matahari, maka bumi akan gelap. Kamu juga termasuk ke dalam sebuah komponen ekosistem loh. Supaya lebih paham tentang ekosistem, yuk besok kita buat miniatur ekosistem. Yuklah guys! Jadi tujuan pembelajaran kami membuat miniatur ekosistem sebagai media pembelajaran bagi siswa-siswi. Jangan lupa tonton sampai akhir ya guys. Bye bye. Sebelum kita lanjut, kalian pasti penasaran kan, sebenarnya ekosistem itu apa sih? Jadi, ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Ekosistem ini terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terbagi lagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Kemudian ada ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, sawah, bendungan, dan lain sebagainya. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi pada ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Komponen abiotik terdiri atas benda yang tak hidup atau mati yang meliputi udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, dan derajat keasaman atau pH. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik yaitu komponen yang meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Komponen tersebut antara lain bakteri, jamur, ganggang, lumut, dan hewan termasuk manusia. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat miniatur ekosistem hutan. Yang pertama itu ada styrofoam, kawat, gambar hewan dan tumbuhan, kapas, pilok, koran, lem tembak, stik es krim, cat akrilik, double tip, solo tip,
tusukan sate dan tusukan gigi, pewarna makanan, gunting, lem cair, isian lem tembak, kuas, dan kertas karton. Berikut ini adalah pembahasannya. Jadi, ini adalah hasil miniatur ekosistem hutan yang telah kami buat. Ekosistem hutan sendiri adalah suatu komunitas organisme hidup yang ada di dalam hutan beserta lingkungannya. Ekosistem hutan terdiri atas dua komponen utama, yakni komponen biotik dan abiotik. Di dalam miniatur yang telah kami buat, komponen biotiknya terdiri atas pepohonan dan lumbung hutan yang berfungsi untuk menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Selain itu juga terdapat hewan seperti ular, harimau, singa, buaya, babi hutan, kupu-kupu, elang, monyet, kambing, ikan, kodok, dan manusia yang berperan sebagai konsumen di dalam miniatur ekosistem kami. Selain komponen biotik, ekosistem juga terdiri atas komponen abiotik. Di dalam miniatur ekosistem kami, komponen abiotiknya terdiri atas batu, udara, matahari, air, dan tanah yang memiliki fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama, matahari. Matahari di dalam ekosistem berperan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup yang berupa energi cahaya dan energi panas. Energi cahaya dapat digunakan untuk menerangi bumi serta membantu proses pertumbuhan tanaman. Sedangkan energi panas dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari menjemur pakaian, menghangatkan diri, dan lain sebagainya. Yang kedua ada air. Air di dalam ekosistem berperan sebagai tempat tinggal atau habitat bagi para hewan laut. Air juga dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya untuk keperluan minum dan dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan seperti mandi, masak, mencuci, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tanah. Tanah di dalam ekosistem berperan sebagai habitat bagi organisme tanah, tempat tumbuh dan berkembangnya tumbuhan dan juga sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Komponen biotik dan abiotik ini kemudian saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, tanpa air, ikan dan makhluk hidup lainnya tidak akan hidup. Tanpa tumbuhan, tidak akan ada oksigen untuk bernafas. Dan tanpa tanah, maka tumbuhan tidak akan tumbuh. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah di dalam suatu ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di dalam komponen biotik terdapat pohon, lumut, ular, harimau, singa, buaya, babi hutan, kupu-kupu, elang, monyet, kambing, ikan, kodok, dan manusia. Sedangkan di dalam komponen abiotik terdapat batu, udara, matahari, air, dan tanah. Interaksi antara komponen-komponen ini membentuk jaring makanan, siklus nutrisi, dan ketergantungan saling membutuhkan antara organisme dalam ekosistem.